Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Iwan Villa semua. Kita kembali hadir di studio Kodonditan ya. Dan bersama saya bagi teman-teman yang tidak tahu ya, nama saya adalah Predator XXXX. Ini kayak ini ya. Jadi kayak pencapul ya. Salah teman-teman ya. Predator triple X. Nggak, kita nih adalah penyalip. Oh, penyalip. Penyalip Tuhan. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas satu tema, ya, satu pembahasan yang sedang viral tentunya. Ini bukan tentang lapor-melapor teman-teman, tapi sebuah STT yang ada di NIAS ya. Di NIAS, yaitu STT NIAS, Sekolah Tinggi Teologi teman-teman ya. Jadi STT itu adalah Sekolah Tinggi Teologi. Bukan sekolah tukang tipu, ya, jangan salah. Kalau menurut pendeta HTD, STT itu sekolah tukang tipu, tapi yang kita bahas ini bukan STT tukang tipu, tapi Sekolah Tinggi Teologi yang ada di NIAS. Itulah namanya STT NIAS. Ya, mungkin dari Kodoni nih. Assalamualaikum Kodoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lu, gue perasaan kayak tamu jadinya ya. Kayak lagi podcast sama sirkus. Terbalik ini teman-teman. Enggak, tuh rambutnya bagus amat. Itu rambutnya beli di mana rambutnya? Ini belum di rebonding teman-teman ya. Mohon maaf ya. Rambutnya di itu. Gimbal kita, gimbal. Asik. Ya. Itu lampunya bisa nyala itu? Bisa nyala kok. Cuman merah doang? Ya, kalau nggak pink, bisa. kalau pink kan malu kita. Nggak bisa hijau, kuning, biru gitu nggak bisa? Bisa kok. Oh bisa? Bisa. Bisa muter-muter gitu kalau? Oh serius lah kok. Ini rugi nih. Padahal Kodondi barusan dapat penghargaan sebagai apologet. Terbaik loh kok. Bukan terfavorit terbaik. ya? Terfavorit. Bukan terfavorit. Jadi? Terfavorit. Aduh, kalau orang Sunda kan nggak bisa F katanya. Jadi terfavorit ya? Enggak, itu antingnya bagus amat sih, lop gitu. Lop gitu. Ini kerjanya dikomplain terus teman-teman ya. Parah ini. Besok jangan kasih lagi penghargaan. Astaga. Oke, kita terus nih kok. Enggak, tuh kalau nyawa sehari berapa itu? Buat Kodondi udahlah. Sejuta boleh lah kok ya. Sejuta. Ya, terus. Kan kaya. Oke, kita serius teman-teman ya. Jadi ada sebuah STT di NIAS nih kok. Namanya STT NIAS yang sedang viral. Lantaran ternyata ada kajian Islamologinya. Ya. Terbukti berarti kan. Terbukti. Cuman kalau dari dulu kan memang di STT itu ada Islamologi. Cuman yang kita terkejut adalah bahan Islamologinya gitu. Ya. Ya, mungkin Kodoni udah tahu lah ya. Ya, jadi pernah waktu itu saya juga kedatangan tamu ya. Dia pernah kuliah di STT di Malang. Dia cerita ada Islamologinya. Betul. Di dalam pelajaran yang dia dengar dalam Islamologi itu banyak menghujat Nabi Muhammad SAW. Ya macam-macam lah, kita udah sering dengar lah ya. Itu waktu kita tayangin banyak yang nyinyir, nggak bener gitu. Fitnah. Tapi nggak ada bukunya deh. Nggak ada, dia nggak bawa buku. Tapi dia ada itunya lah, sertifikat dokumen ada. Nah terus setelah itu kan sering lah. Ada lagi satu lagi yang mantan misionaris. Dia juga cerita bahwa di STT juga memang ada Islamologi. Berapa SKS malah dia cerita, lupa gua. 4 atau 8 lupa lah. Nah, jadi ada satu disclaimer nih ya. Kenapa kok kita bahas Kristologi, ya kan? Kan gue udah sering berapa kali ngomong lah, kita belajar Kristologi karena satu, tujuan utamanya adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Kedua, karena di STT juga belajar Islamologi. Tapi sekarang kita mau bandingin apa yang kita pelajari dalam Kristologi, apa yang mereka pelajari dalam Islamologi. Itu yang penting kan. Nah, hari apa tuh kemarin kita pulang ya? Tanggal 11 ya berarti ya? Tanggal 11 ya, 11 November kan? Senin. Saya pulang dari Jawa Timur, Surabaya kan, menuju Jakarta. Saya dapat link dari siapa? Erik. Ada STT NIAS yang di dalam website itu ada materi-materinya untuk belajar kristologinya. Materi-materinya itu berupa file PowerPoint. Ya, saya tunjukin ya. Kayak gini nih. Jadi waktu si Erik ngasih tahu saya, begitu dia buka link itu, di dalam situ ada judul-judul file-file PowerPoint yang isinya adalah materi Islamologi. Saya suruh download semua. Malah saya suruh Erik screenshot websitenya di handphone ya. Cuman si Erik kayaknya lupa tuh. Ada. Nah, coba. Ini saya tunjukin dulu nih. Ini nama-nama file yang ada di dalam
website tersebut ada 12 file ya, semuanya dalam bentuk PowerPoint, diambil dari website https://sttnias.ac.id/kuliah-umum-islamologi ya. Nama-nama filenya bisa dilihat di layar. 5 dogma Kristen yang ditolak, Al-Fatihah, apakah Al-Quran kitab penyempurna, arti kata Allah, Isra Mi'raj, jeritan kaum Kedar, New, Jibril dan Gabriel, penjelasan Tritunggal, ritual haji, strategi penginjilan, Tuhan Kristen dan Islam berbeda, tujuan belajar Islamologi. Saya ketika coba buka satu file, waktu itu belum rame yang ada di YouTube atau di TikTok ya. Saya coba buka satu file, saya lihat isinya, saya bilang ini pasti asalnya ilmu-ilmu begini ini saya tahu asalnya dari mana. Bener, ternyata ketika saya buka daftar pustakanya ada salah satu bukunya Christian Prince. Nah, jadi ternyata orang-orang Kristen atau mahasiswa-mahasiswa STT ya yang belajar Islamologi ternyata materinya juga berasal dari Christian Prince. Christian Prince kita tahu sendiri ya, dia orang yang sangat-sangat pengecut, nggak berani nongolin muka, nggak berani berdebat tatap muka, bisanya cuman koar-koar di belakang kamera, ya, bahasanya juga tidak baik, ya kan, menghujat Islam, menghujat Nabi, menghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita semua udah tahu. Jadi sekarang kita bongkar, sekarang kita tunjukin ke penonton apa yang mereka pelajari di dalam Islamologi di STT. Nah kali ini kita mau bahas materi yang ada di STT Nias. Kita mungkin nggak bisa bahas semua lah ya. Nanti mungkin beberapa sesi lah. Pertama sekarang yang sama Julius dulu. Kita buka apa dulu? Berarti kalau kita ngeliat judulnya. Kalau kita lihat judulnya berarti kan ada tujuan belajar Islamologi. Nah itu aja dulu ya yang kita buka ya. Boleh. Nah, Tujuan ya. Tujuannya ya. Ini filenya udah ada nih. Nah ini saya udah kumpulin. Ya tuh. Kita buka tujuan. Atau kita buka linknya dulu ya. Udah dikirim kok. Tunggu sebentar. Nah, ini kita lihat. Mana ini? Ya. Oh, video ya? Ya, itu hasil screenshot. Oh, ini screenshotnya. Mana? Tinggal di play. Oh. Coba kita lihat. Ya, jadi buat teman-teman ya, inilah. Tunggu sebentar. Ini ada suaranya nih. Hari ini kami ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa diduga ada sekolah tinggi teologi Ini suara di siapa? Indonesia yang sah, legal, diakui pemerintah dan di bawah Kementerian Pendidikan, Bang Ali. yang mana dalam materi atau pembelajarannya materi di sekolah tersebut diduga ada melakukan penistaan terhadap simbol-simbol Islam, terutama yaitu nama Allah. Baik, sekolah apa yang kami maksudkan itu kita cari di Google, yaitu STT Nias. Nah ini dia, Sekolah Tinggi Teologi Nias yang terletak di Gunung Sitolia, Sumatera Utara. Ini profilnya, sejarahnya. Teman-teman sekalian bisa cari di Google ya. Mungkin website masih ada. Sebelum dihapus, silakan dicek. Klik aja STT Nias. Mata kuliah S1. Intinya sekolah ini terdaftar ya di Kementerian Pendidikan dan sah di bawah pemerintah kita Indonesia. Baiklah, yang jadi permasalahannya ini yaitu adanya dugaan penistaan agama Islam atau simbol-simbol agama Islam, terutama nama Allah. Di mana itu? Baiklah, kita cari di pencarian, kita ketik Islamologi. Apa itu Islamologi? Nah, di sini kuliah umum Islamologi. Di sini ditulis
kuliah umum Islamologi, tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Ini kalau dia dari depan bagus ya, tidak ada masalah lah. Cuma ketika kita klik gambar Islamologi ini, kita klik, ini muncul Ini nih. muncul beberapa materi yang bisa di-download ya. Nah ya, di situ masih kelihatan kan ada link, ada nama-nama file yang bisa di-download kan. Ini juga sudah kita download, semuanya sudah kita download ya. Berarti ini udah ada video yang bisa mengklarifikasi bahwa benar ada website milik daripada STT Nias. Iya. Dan lihat pula di belakangnya kan .ac.id ya, Iya. .ac.id. Artinya itu sebenarnya sudah merupakan website yang Resmi. Nah, ya resmi untuk kalangan pendidikan gitu kan. Nah, sekarang dari sini kita coba tes. Masih bisa dibuka nggak ya? Nih si Erik kan udah ngasih lihat saya, udah ngirim saya ininya nih. Nih, linknya nih ya. Kelihatan nggak? Nah, ini linknya nih ya. Ini saya coba klik nih. Tadi kan jadi alamatnya adalah https://ttnias.ac.id/kuliah-umum-islamologi. Kita coba klik sekarang ya. Ini tanggal 13 November. Nah, keluarnya begini. Ini kalau kita cari yang tadi, harusnya kan langsung keluar ke dalam daftar mata kuliah tadi apa? Materi-materi pembelajarannya Islamologi, kan. Nama-nama filenya. Sekarang kita cari udah nggak ada nih. Iya, sudah dihapus. Sudah dihapus. Per kemarin ya. Per kemarin dihapus. Nah, kalau kita sekarang search Islamologi misalnya. Di sini. Mologi. Sudah nggak ada. Ya. Tuh ya. Sudah nggak ada kan? Tuh. Ya, jadi per kemarin tanggal 12 ya. Itu jam 10 pagi dihapus. Nah, ini coba kita klik nih ya mata kuliah S1-nya nih. Nggak ada. Yang Islamologinya, yang saya maksud adalah file-file PowerPoint yang tadinya ada di website ini, sekarang sudah nggak ada. Tuh. Udah nggak ada. Jadi kayaknya mereka sudah mengetahui. Iya, karena viral. Karena viral. Mereka sudah lihat bahwa ternyata materi-materi pembelajaran Islamologi di STT tersebut ternyata bisa berpotensi menimbulkan kegaduhan ya. Ya untungnya kami sudah download. Jadi sekarang kita mau buka satu persatu, cuman mungkin nggak bisa semua. Nanti kita bisa adakan beberapa kali sesi lah ya. Untuk membedah satu persatu Oke. pembahasan materi kuliah. Oke, sekarang kita coba ya. Coba Rik. Nih ya, ini file-file yang sudah saya download nih. Ada 12 file. Sekarang kita buka pertama kali tujuan belajar Islamologi. Nah, ini dia filenya. Oke, kita baca. Sekilas saja ya, kita nggak usah terlalu lama lah ya. Untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Nggak ada yang salah. Untuk membentengi diri dan keluarga khususnya dan umat Kristen umumnya dari serangan-serangan kritikan pihak lain khususnya Islam yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen supaya menjadi mualaf murtad dari kekristenan. Apa iya kita pernah? Kalau Dandila nih suka menggoyahkan iman mereka mungkin. Loh, kalau gua mempelajari kristologi ya, kita mempelajari dari sudut pandang atau teologinya Kristen terhadap Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Oke. Mereka mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka, sesembahan mereka. Itu bukan sesuatu hal yang kita yang kita nggak boleh gitu. Iya. Itu mereka punya hak mereka untuk punya menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka dilindungi haknya oleh negara. Betul. Gua setiap kali ngomong mau di depan masjid, mau kuliah, mau apa, selalu gua bilang setiap warga negara Indonesia dilindungi haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Termasuk orang Kristen yang mau menyembah Yesus Kristus itu ada. Iya. Itu diberi hak yang penuh oleh negara. Iya. Ya. Jadi kita nggak boleh komplain ke negara gitu, nggak boleh. Oke. Sekarang, tapi maksud saya gini, kita kan nggak pernah melakukan misi Islamisasi terhadap orang yang sudah beragama. Betul. Kalau yang saya lakukan, saya menerima tamu orang di sini datang konsultasi, ada yang mau foto Bible, ada yang mau ngecek ayat segala macam.
setelah diskusi sama saya beberapa jam, mereka menyatakan diri mau masuk agama Islam. Apa itu itu bisa disebut sebagai Islamisasi? Lu kasih teh kok soalnya, kasih teh sama kue. Oh berarti tehisasi dong, Tehisasi, Islamisasi dong. Kalau mereka kan Indomisasi. Oh Indomisasi. Lah, Kalau artinya dikuisasi. mereka datang sendiri ke sini, bukan saya mendatangi mereka door to door, ketok-ketok pintu rumah orang Kristen, enggak, bukan begitu. Tapi kalau Kristen kan melakukan hal itu. Iya, bagi brosur. Nah, evangelisasi jalan. Apalagi kalau misalnya ada bencana alam. Wih, paling kencang. Bencana alam, oke, kalau mereka hanya membantu, nggak ada masalah. Tapi setelah membantu, memberikan bantuan, terus bikin acara-acara penghiburan, kebaktian, lagu-lagunya lagu-lagu rohani mereka. Nah itu kan sudah melanggar, artinya sudah mengajak orang masuk agama mereka gitu. Menawarkan, ya. Jadi saya klarifikasi di sini, Islam juga agama misi, tapi kita tahu aturan. Kita tidak mencoba mengajak orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kita lakukan, dai-dai kita yang ke daerah-daerah terpencil itu menyasar kepada orang-orang atau kelompok orang yang belum beragama. Kristen pun boleh begitu, silakan. Ya, jadi kita tidak menyasar kepada orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama. Berikutnya, supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, Isa Masih. Iya, udah mulai bawa-bawa nama. Kenapa dia kasih tanda kurung Isa Masih ya? Iya. Kan banyak yang bilang katanya Yesus Kristus bukan Isa Masih ya? Iya, artinya STT ini mengakui Isa sama dengan Yesus. Nah, berarti STT ini mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Isa Masih. Ini Di Elia luar nih, Yesus nonton. tidak ada kepastian akan keselamatan. Yang saya heran kenapa dia pakai surah 3 Ali Imran ayat 55. Kenapa coba? Iya, karena Isa masih. Loh, iya maksudnya gini. Kan supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, di luar Yesus tidak ada kepastian akan keselamatan. Harusnya kan berdasarkan ayat di dalam Bible mereka dong. Betul. Di surat 3 pun nggak bahas itu masalahnya. Kenapa bahas Ali Imran 55 gitu loh. Apa urusannya? Kan Quran bukan kitab sucinya Kristen. Kalau memang mereka mau bersaksi bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan, harusnya berdasarkan ayat di dalam Bible. Kenapa nyomot dari dalam Quran gitu. Sekarang kita coba lihat Quran Ali Imran 55. 55. Ali Imran 55 nih. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Apakah ini ayat merupakan pernyataan bahwa di luar Isa Masih tidak ada keselamatan? Enggak. Buat orang Islam maksudnya? Enggak. Kan enggak gitu maksudnya. Udah jelas kok tulisannya. Itu berarti kalau begitu orang pengajar STT yang menggunakan ayat ini berarti dia mau menafsirkan ayat ini sesuai dengan kacamata dia. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat di tafsir. Oke. Kita buka aja yang gampang aja nih. Ali Imran dari Kemenak ya, Ali Imran 55. Kita coba baca tafsirnya. Nih ya, 55 ya, tafsirnya nih. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa bukti kemuliaan Isa bin Maryam. Ingatlah hai Nabi Muhammad ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku akan mewafatkanmu atau menyempurnakan keberadaanmu di dunia dan mengangkatmu kepadaku, yaitu ke tempat yang mulia tanpa melalui proses kematian, serta menjauhkan dan menyucikanmu dari orang-orang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu yang tidak mengubah agamamu serta yang membenarkan kenabianmu di atas orang-orang yang kafir terhadapmu dengan menyembunyikan bukti-bukti kerasulanmu hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku kalian kembali, baik yang beriman kepada Nabi Isa maupun yang kafir kepadanya. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan, yaitu tentang Isa dan kebenaran ajaran yang dibawanya." Tafsir tahlilinya, Allah membalas tipu daya orang kafir dengan mengangkat Isa Al-Masih kepadanya. Dalam hal ini terdapat berita gembira untuk Nabi tentang datangnya bantuan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari tipu daya orang-orang kafir sehingga mereka dalam usahanya melaksanakan tipu daya itu tidak akan berhasil. Allah akan mengangkat Nabi Isa kepadanya dan akan mewafatkannya pada saat ajalnya tiba, sesudah turun dari langit pada waktu yang ditentukan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, Isa putra Maryam akan turun di antaramu sebagai hakim yang adil, kemudian ia akan memecah salib, membunuh babi, menghentikan peperangan, dan membagi-bagikan harta. Serta tak seorang pun yang akan menerimanya karena tidak membutuhkannya lagi. Dan merasa bahwa sujudnya ibadahnya lebih utama dari dunia dan semua isinya." Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
Allah membersihkan Isa alaihissalam dari orang-orang kafir dengan menyelamatkannya dari kejahatan, cercaan, serta nistaan dan tuduhan yang akan mereka lakukan, dan akan menjadi pengikut-pengikutnya yang beriman itu percaya bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Percaya akan kata-kata Isa bahwa beliau diutus untuk memberi kabar gembira di Quran surat As-Saff surah ke-61 ayat 6 tentang kedatangan seorang utusan Allah yang akan datang sesudahnya yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Allah akan mengangkat mereka yang percaya itu kepada derajat yang tinggi, tidak seperti orang-orang Yahudi yang menipu dan mendustakan Nabi Isa yang direndahkan martabatnya oleh Allah. Ketinggian derajat itu ada kalanya di bidang keimanan yang bersifat rohania dan dalam bidang akhlak dan kesempurnaan sopan santun, serta dekatnya mereka pada yang hak dan jauhnya dari yang batil. Ada kalanya kelebihan yang bersifat duniawi, yaitu mereka akan memegang tampuk pimpinan di dunia. Kemudian semua manusia akan dikembalikan kepada Allah, yaitu pada hari kebangkitan, dan Allah akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan dalam urusan agama, termasuk di dalamnya perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara pengikut-pengikut Isa alaihissalam dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Ini kebaca nggak ya? Di layar jelas nggak, Rik? Kebaca. Jelas. Oke, sekarang kita kembali ke PowerPoint. Nah, berarti kalau begini, pengajar materi Islamologi di STT berarti menafsirkan Quran surat Ali Imran ayat 55 ini menurut kacamata orang Kristen. Iya dong? Iya. Ini yang melanggar melompat pagar yang begini ya. Ini yang tidak boleh. Saya selama ini diwanti-wanti sama Majelis Ulama Indonesia ya, salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia, supaya apa? Supaya kita tidak menafsirkan kitab suci orang. Gitu. Kalaupun kita ingin mengkritik keyakinan mereka, mengkritik agama mereka, yang kita kritik sebatas hanya apa? Teks. Yang kita boleh lakukan hanya teks dan berdasarkan literasi-literasi ada datanya gitu. Itu yang boleh kita lakukan, tapi kita tidak boleh menghina agama orang lain, kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Dan di Quran juga sudah diperintahkan. Oke, ini poinnya. Berikutnya, untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain, khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja. Ini kayaknya agak Nggak cocok. Ya ada cocoknya tapi kurang cocok ya. Maksudnya gini, yang sering menjadi korban Iya. itu adalah orang Islam yang nikah dengan orang Kristen. Hamilisasi. Ya. Saya jarang mendengar orang Islam sengaja menikahi atau menghamili orang Kristen supaya dia masuk Islam. Jarang. Yang nikah ada, tapi sengaja enggak. Ya, sengaja maksudnya untuk untuk harus masuk ke agama Islam, saya nggak pernah dengar. Yang sering saya dengar orang Kristen menghamili orang Islam untuk akhirnya masuk Islam. Gitu. Ada yang malah ikut Islam dulu, begitu sudah ada anak, Ya. balik. Kalau Ada yang menikah dengan cara Islam, jadi pura-pura mualaf, setelah menikah dia kembali lagi ke agama lamanya. Dan memaksa pasangan Ya, juga harus ikut. Itu yang sering terjadi ya. Oke, mungkin ini nggak ada datanya, jadi kita mungkin nggak bisa terang-terangan. Belum ada lah data ya. lengkap lah. Oke. Berikutnya, untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung, perhatikan, namun sebagai sarana untuk mendukung apa? Tugas perkabaran Injil. Pekabaran Injil. Tugas Ini- ternyata itu. Nah, jadi gini, masalah Islamologi bukan diyakini sebagai kebenaran hak, buat mereka itu hak mereka, gitu loh. Ya, itu buat mereka silahkan. Namun sebagai sarana untuk mendukung tugas pekabaran Injil, berarti mereka belajar Islamologi memang digunakan untuk penginjilan. Ini ditulis ya. Iya. Ini saya nggak roba loh nih. Ibaratnya kalau orang jualan sengaja bawa kecap kompetitor supaya membantu mendukung jualan kecap dia lebih gampang. Berarti omongan saya selama ini benar nggak? Benar. Kalau mereka belajar Islamologi itu tujuannya adalah untuk mengabarkan agama, menyebarkan agama mereka, mensiarkan agama mereka. Makanya belajar Islamologi. Ini bukti, gitu. Ini materi dari STT Nias tersebut. Oke. Yang ini untuk membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, serta untuk memberikan informasi Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam. Ini untuk membedakan mana wahyu Tuhan dan mana bukan, menurut mereka monggo, itu nggak masalah ya. Untuk memberikan informasi Tuhan yang disembah umat Kristen dan Tuhan yang disembah umat Islam berbeda. Memang buat umat Islam, Tuhan yang disembah umat Islam dengan Tuhan yang disembah umat Kristen itu memang beda. Umat Yahudi pun yang kitabnya dipakai oleh Kristen juga menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu berbeda dengan Tuhan yang mereka sembah.
Tapi umat Yahudi bilang Tuhan yang disembah umat Islam dengan Tuhan yang disembah umat Yahudi itu sama. Ya. Jadi masalah beginian sih nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya. Mereka mau bilang Tuhan kita beda, ya itu memang hak mereka gitu. Kita juga bilang Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan kita, itu juga hak kita gitu. Ya. Oke, ini sampai di sini. Ini yang dianggap sebagai judulnya tujuan belajar penginjilan kaum Kedar atau tujuan belajar Islamologi tadi ya, judul filenya nih, tujuan belajar Islamologi nih di atas nih. Ya. Oke. Kita buka lagi. Yang ini berarti nih. Yang kedua nih ya, Tuhan Kristen dan Islam berbeda nih. Oke, yang pertama, karena tidak ada kesamaan antara Islam dan Kristen. Yang kedua, mari kita lihat perbedaannya. Yang di sini ada kata Allah, di sebelahnya ada kata Yod-Heh-Vav-He. Ngomong-ngomong, kata Yod-Heh-Vav-He itu punya Kristen atau bukan? Iya, itu kan punya Yahudi. Punya Yahudi. Harusnya Di sini, mereka Theos. Ya, di sini berdasarkan nama Islam, Allah, Kristen, Yod-Heh-Vav-He. Sejak kapan? Sejak kapan Kristen punya Tuhan namanya Yod-Heh-Vav-He? Ada nggak di Perjanjian Baru kata Yod-Heh-Vav-He? Nggak ada. Tidak ada. Versi yang lain ada. Hah? Versi yang lain ada. Versi apa? Versi apa tuh? Selabir kalau nggak salah. Bukan. Ini kalau Yod-Heh-Vav-He kan berarti kan dalam bahasa Ibrani. Iya. Yahweh, tulisnya Yahweh. Iya, Yahweh. Nah, ntar kita bahas Yahweh. Enggak, maksud gua kata Yod-Heh-Vav-He di dalam Perjanjian Baru itu pernah muncul nggak? Walaupun cuma sekali. Nggak ada. Theos Nggak yang ada. pernah. Mereka menggunakan kata apa? Theos. Theos. Kalau mereka mencoba menyamakan kata Theos dengan Yod-Heh-Vav-He, Nggak nyambung. nah itu nyambung apa enggak? Gitu. Nggak juga. Ya, ini aja udah menurut pandangan kami ini udah keliru gitu. Jadi Kristen Tuhannya namanya bukan Yod-Heh-Vav-He. Di seluruh Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu kata Yod-Heh-Vav-He tidak pernah dipakai. Yang dipakai Theos. Terus kemudian diceritakan Yesus sendiri yang menyebut Tuhannya. Menyebutnya apa? Kan Bapa. Bapak. Selalu Bapa. Di sepanjang 4 gospel, Yesus selalu menyebut Tuhannya sebutan Bapa. Cuman 2 ayat di Matius dan di Markus, ketika Yesus di atas kayu salib, itu juga karena Matius nyontek dari Markus ya. Di atas kayu salib diceritakan Yesus menyebut Tuhannya dengan Eli Eli lama sabachthani. Eli Eli itu di Matius, Eloi Eloi di Markus. Ya. Cuman itu aja yang beda. Itu pun Eli ya, bukan Yod-Heh-Vav-He loh. Orang Yahudi ada nggak yang menyebut Yod-Heh-Vav-He? Nggak ada. Mereka harus menyebutnya dengan Adonai atau Hashem. Ya. Ada nggak di Perjanjian Baru Adonai atau Hashem? Nggak ada. Yang mendekati Adonai itu adalah Kurios. Oke. Kurios di dalam bahasa Yunani memang bisa diartikan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau dalam bahasa apa ya Indonesia tuh Bos. memang Lord. bisa Tuhan bisa Tuhan. Iya. Tetapi Pengertiannya beda sama Tuhan Iya. zaman dulu atau arti kata ya Tuhan. memang Lord juga bisa dipakai untuk menyebut Tuhan. Iya. Jadi kalau kata di Indonesia yang paling mewakili kata Kurios atau Adonai itu adalah kata Gusti. Ya, Gusti bisa disebut dipakai untuk menyebut seseorang, juga bisa dipakai untuk menyebut Tuhan gitu. Itu ya paling dekat itu. Tapi selama di Perjanjian Baru semuanya tidak ada kata Yod-Heh-Vav-He. Oke. Berikutnya. Berdasarkan nama di Islam Quran surat pertama Al-Fatihah ayat pertama dengan menyebut Allah, maksudnya bismillah gitu ya. Quran surat 10 Yunus ayat ketiga, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Kristen Keluaran 3:15, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku yang untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tulisannya Tuhan ya. Iya. Tuhan huruf besar. Huruf besar. Apakah Tuhan ini nama? Kata Tuhan itu nama. Nggak gelar. Kita coba sekarang buka di KBBI aja. Nah, jadi sekarang kita buka-bukaan data aja. Sesuai nggak gitu ya. Yang mereka pakai dengan apa yang menjadi kaidah bahasa baik Indonesia, baik bahasa Indonesia, bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Kita sekarang klik Tuhan di sini. Apa nih? Gedein dulu. Sesuatu yang diyakini, baca nggak? Iya, dipuja. Dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, yang maha esa. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan
pada orang-orang tertentu uanglah sebagai Tuhannya, contoh itulah ya. Jadi Tuhan ini adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Sedangkan di sini Tuhan ini penerjemahan LAI ya penerjemahan LAI. Di sini memang menggunakan bahasa Ibrani-nya itu kalau nggak salah Yod He Vav He. Nah sekarang kita lihat di Keluaran 3:15. Kita buka aja di biblehub.com. Keluaran 3:15. Nah perhatikan. Nih, oh Elohe. Ada Elohe, ada Yahweh nih. 36:8 nih ya. Berarti ini Yod He Vav He nih. Kita klik nih. Kebaca nggak? Kurang? Udah tinggal di Udah? Enggak, gini aja. Segini aja. Nih ya, Exodus 3:15. Perhatikan di sini ada kata Bene, Ini nih, Wayomer, Out Elohim El Mose, Koh Tomar, El Bene, Yisrael, Yahweh. Di sini terjemahan Kristen adalah Yahweh. Di sini strong number-nya adalah 3068. Kita klik 3068. Keluarnya apa? Yod He Vav He. Tuh. Nah itu ya. Mendingan satu layar agak dipenuhin aja, Rik. Jadi nggak maju mundur, nggak di zoom. Kurang penuh. Nah, tunggu, mundur dikit. Nah, udah segini aja. Perhatikan di sini 3068, tadi di sini kata Yahweh yang ada di sini nih. Nih, Yahweh 3068 kita klik keluarnya Yod He Vav He. Ini adalah Yod He Vav He adalah Lord, often rendered in all capital letters in English translation to distinguish it from other titles. Perhatian di sini. Part of speech, proper name, ya, nama pribadi. Transliterasinya Yod He Vav He. Ya, jadi ini adalah dari yang disebut dengan tetragrammaton, 4 huruf yang paling suci untuk orang Yahudi, di mana mereka tidak boleh menyebutkan 4 huruf tersebut dengan sebutan apapun kecuali Adonai dan Hashem. Kata Yahweh dari mana? Ya, gitu ya. Berarti di sini kata Yahweh di sini dia juga mengambil dari Yesaya 42 ayat 8, Ani Yahweh, Husmi, aku ini Tuhan, itulah namaku. Sekarang kalau mereka menggunakan kata Yahweh, dari mana kata Yahweh? Kata Yahweh sendiri itu bukan berasal dari Yahudi. Sedangkan orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Ya. Kata Yahweh berasal dari siapa? Berasal dari Kristen. Yang menciptakan kata Yahweh adalah orang Kristen, namanya Jean Brardus. Ditulis dalam bukunya dia berjudul The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Itu adalah ciptaan orang Kristen. Orang Yahudi suruh ngomong nyebut Yahweh mau nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kata Yahweh itu yang dicoba divokalkan ya oleh orang Kristen itu bukan sebutan untuk orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengetahui 7 nama Tuhan. Salah satunya adalah Yod He Vav He. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He dan Zebaot. Dari 7 nama ini yang Yod He Vav He atau disebut tetragrammaton itu memang yang dianggap paling suci. Mereka tidak boleh menyebutkan Yahweh, Yehova, nggak boleh. Mereka hanya boleh menggantinya dengan Adonai yang artinya Rod atau Tuhan, atau Hashem. Hashem itu sang nama atau nama itu. Gitu. Ya, jadi 2 poin. Kalau di sini mereka menerjemahkan nama Tuhan itu dengan kata Tuhan, tadi kita sudah buktikan bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan lainnya. Ya. Terus kemudian kata Yahweh ini bukan nama Tuhan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak kenal Yahweh. Nah, sedangkan kalau di Islam kita memang taunya nama Tuhan kita adalah Allah, ya kan? Sekarang pertanyaannya atau ada poin penting di sini apa? Yahudi Arab, ya, Yahudi Arab
menerjemahkan kata Yod He Vav He ke dalam bahasa Arab jadi apa? Tahu nggak? Allah. Allah. Buktinya mana? Ya itulah yang selalu mereka ini kan jadikan dalil. Ya, Rick. Torah, Original Commentary in Arabic by Rabbi Sadia Gaon 942 sampai 882 sebelum Masehi masih 942 sampai 882 Masehi CE. Ini dulu gue mau beli harga $130, gue tahan-tahan, gue nggak beli. Sekarang Kemarin udah kaya. giliran gue beli $190. Sedap kalau. Ya kan udah kaya sekarang kok. Udah sukses. Ya, bukan begitu. Maksudnya ini kok Toto bisa naik harganya gitu. Ini bahasa Arab ya. Saya nggak pandai bahasa Arab. Tapi di sini ada ayat ya yang tadi disebutkan Keluaran 3:15 nih. Keluaran ya. Kok Genesis. Sorry. Exodus. Tadi kan Keluaran kan? Nah ini Exodus. Exodus 3 ayat 15. Di sini ada kata apa nih? Lihat nggak? Huruf. Allah. Kelihatan nggak, Rik? Coba, Rik. Nih, ini kan 15 nih. Nih, Iya. kata apa? Allah. Ini adalah Allah Tuhan kalian nih, Tuhanmu nih. Ya, jadi ini Allah. Allah ini yang diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Ini yang nulis atau yang menerjemahkan Torah dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu Rabbi Sadia Gaon. Oke, berarti orang Yahudi Arab taunya kata Yod He Vav He itu setara dengan kata Allah. Kalau Yod He Vav He proper name, tadi kita udah lihat kan ada strong number 368 proper name. Kata Allah juga berarti proper name buat orang Yahudi Arab. Buat orang Yahudi Arab. Nama ya. Berarti buat orang Yahudi Arab, nama Tuhan itu adalah Allah. Buat Islam yang berbahasa Arab, nama Tuhan juga Allah. Cuman orang Kristen Orang Kristen jadi apa? gelar. Yahweh. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Sedangkan orang Kristen itu kan selain menyembah Yahweh, mereka juga percaya yang disebut Yahweh ini menjelma jadi Yesus. Gitu kan? Iya, Berarti orang Kristen menyembah Yesus sebagai Yahweh lah. betul. Dianggap begitu karena itu mereka memang bilang 3 pribadi. Ini yang Trinitarian ya. Mereka bilang 3 pribadi tapi satu hakikat. Jadi Yesus itu ya Bapa juga gitu. Roh Kudus juga satu Tuhan gitu. Tapi dalam 3 pribadi. Memang katekisisnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi ketiganya satu hakikat. Gitu kan? Berarti kan orang Kristen tetap mengakuinya satu Tuhan. Betul. Tuhan yang esa, gitu kan? Tetapi 3 pribadi, Yesus ini ya Bapa juga, ya Roh Kudus juga, ya Yesus juga gitu loh. Ya. Apakah orang Yahudi bisa menerima bahwa Yod He Vav He ini atau Allah ini bisa jadi manusia? Tidak. Kan enggak. Nggak mau. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Hosea 11:9, Tuhan bukan manusia. Keluaran 9 ayat berapa? Keluaran 33:20. Engkau tidak dapat memandang wajahku, tidak ada manusia dapat memandangku dan tetap hidup. Iya. Ya kan? Kemudian di mana? Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Orang Yahudi nggak ada yang percaya Tuhan bisa jadi manusia. Kristen aja yang percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, bisa jadi Yesus gitu. Berarti Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Tuhan yang disembah sama Islam itu sama. Punya karakter tapi, yang sama. Karakternya sama. Karakternya sama. Ciri-cirinya sama. Tapi Tuhan yang disembah Kristen ini yang berbeda dari Islam dan Yahudi. Jadi kalau Yahudi sama Islam, ya manusia lihat Tuhan, kita yang mati. Kalau Kristen, manusia lihat Tuhan, Tuhan yang mati. Padahal Yesus juga di dalam gospel juga ngomong loh. Gak ada yang bisa ngeliat Tuhan loh. Melihat rupanya tidak. Mendengar suaranya tidak. Itu ada ayat ngomong gitu kan. Iya. Tapi waktu Yesus dibaptis ada suara di langit. Inilah anakku yang kukasihi gitu. Siapa yang dengar? Nggak tahu. Ya. Jadi untuk slide yang ini
ini sudah kacrut gitu kalau saya bilang. Iya. Bahasa apa itu kacrut ya? Amburadul. Kata Tuhan dianggap nama Tuhan, tapi ternyata menurut KBBI bukan. Kata Yahweh, ternyata juga buat orang Yahudi bukan nama. Itu adalah ciptaan orang Kristen. Oke, lanjut. Ini tadi berdasarkan nama katanya. Sekarang berdasarkan wujud katanya. Berdasarkan wujud. Islam, Al-Fatihah ayat 1, Yunus ayat 32, Ar-Rahman ayat 27. Kristen, Yohanes 4, 24, 2 Korintus 3, 17. Ini kita mau lihat satu-satu ya. Boleh. Al-Fatihah 1, kita sudah tahu lah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di surat Yunus. Ayat berapa tadi? 32. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Terus Ar-Rahman 27, Ar-Rahman 55, 27. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan berdasarkan wujud. Berarti sudah jelas di sini adalah Allah merupakan zat ya. Zat itu adalah essence atau persons. Kristen Yohanes 4:24 kita lihat. Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dia ingin mengatakan bahwa kalau di Islam berdasarkan wujud Allah adalah zat ya. DZAT. Zat itu artinya essence atau persons atau pribadi. Kalau di Kristen Allah itu roh. Oke. Sama kayak hantu juga dong. Enggak gini, jadi zat yang dimaksud di dalam Quran itu adalah essence atau pribadi. Di Kristen Tuhan itu adalah roh. Di Kristen iblis juga roh. Betul. Berarti apakah Allah itu serupa dengan iblis yang sama-sama roh gitu? Iya. Satu jenis, satu kaum gitu ya. Kan sama-sama roh. Sama-sama roh. Iblis juga roh, Allah juga roh. Entah mau dibedakan roh yang baik, roh yang jahat, itu urusan pembedaan jenisnya. Tapi kalau roh baik, roh jahat artinya kayak ini dong, setara gitu kan. Cuman yang satu baik, Mata satu lu jahat. mata lu yang mana sih nggak kelihatan? Ini. Oh seperti itu. Hidungnya mana hidung nggak kelihatan juga hidung. Waduh, hidung ke bawah. Ya, jadi kalau Allah itu roh menurut Yohanes 4:24, sedangkan iblis juga roh. Berarti apakah sama-sama roh? Itu kita cuma nanya ya. Cuma nanya. Ayatnya di mana iblis itu roh? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ayatnya segini banyak nih. Artinya Tuhannya dari dua pribadi, ya, dua roh, satu manusia. Ini ayat yang dianggap sebagai Tuhan itu roh. Ya, dari mulai Kejadian 1:2 sampai Wahyu 5:6. Setan atau iblis juga roh. Matius 8:16, Lukas 8:2, Lukas 8:29, Lukas 9:39-40, Lukas 9:42, Lukas 10:20, Lukas 11:24, Lukas 11:26, Lukas 13:11, 1 Timotius 4:1, Wahyu 16:14. Jadi kalau Tuhan itu roh, iblis juga roh, apakah Tuhan itu serupa dengan iblis yang sama-sama roh? Saya nggak nanya roh baik, roh jahat, roh baik, roh benar atau enggak. Yang penting sama-sama roh gitu. Kalau sama-sama roh kan berarti serupa. Betul. Ya, kita cuma nanya gitu. Ya. Jadi misalnya kayak Kodondi sama Kang Erik, sama-sama manusia walaupun bentuknya beda. Ya. Ya. Saya manusia baik, Erik manusia jahat, misalnya itu kan Gitu ya. beda urusan gitu Ya. maksudnya. Yang satu lebih gendut. Tapi kan saya manusia, dia manusia gitu. Ya. Apakah saya serupa dengan Erik? Berarti kalau Allah roh, iblis roh, apakah Allah serupa dengan iblis gitu? Itu aja pertanyaannya. Ya, kan segambar dan serupa. Ya. Harusnya bukan untuk manusia dong. Kalau apa? Kan dikatakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhannya mereka gitu Ya ya. ini kan itu bicara manusia, ini kan bicara Allah nih. Iya. Ya, oke lah. Jadi tambah bingung kita teman-teman. 2 Korintus 3:17. Ini mungkin sama lah ya. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Sama lah intinya lah sama Yohanes 4:24 tadi. Oke. Berikutnya
Berdasarkan surga, Islam, Quran surat 52 atur ayat 19-20, ada kawin dan mengawini, ada makan dan minum. Kristen Matius 22-30, Roma 14-17, tidak kawin dan dikawinkan, bukan tentang makan dan minum. Perlu dibahas nggak nih? Waduh, tunggu, ini bahaya soalnya. Hah? Sebenarnya ini pembahasan yang paling sering dibahas nih ya. Masalah perkawinan anak domba itu gimana tuh, Ko? Oh, kalau perkawinan anak domba yang di Wahyu itu sebenarnya itu artinya bukan arti nikah, benar-benar nikah seperti suami istri, bukan. Tapi kan nikah yang penting. Iya, judulnya pernikahan, perkawinan anak domba itu artinya menyatunya Yesus Kristus dan umat Kristen. Kenapa menyatunya dipakai kata kawin? Kenapa itu- nggak bergabung, bersatu? Ya penyatuan dalam iman gitu maksudnya. Ya kenapa nggak dibilang bersatu dalam iman gitu? Kenapa harus kawin gitu? Ya kita nggak bisa mengkritik gaya bahasa. Oh iya. Kalau gaya bahasa nggak boleh dikritik. Itu Nggak, pasti kan hak mereka gitu. setiap orang yang menggunakan gaya bahasa itu pasti ada tujuannya gitu kan? Iya, gaya bahasa itu nanti mereka juga bisa larinya bisa ke literal atau majasi Oh atau iya, kiasan gitu loh. kiasan. Jadi jangan semuanya kita jadikan literal atau jadikan semuanya majasi. Harus sesuai dengan konteks gitu. Tapi ada sampai yang dibikin sama mereka itu dari kekristenan tuh gambar orang menikah. Perkawinan anak domba itu ada gambar-gambar pernikahan. Ya itu hanya lambang aja, simbol aja. Oke. Oke, tapi kalau tidak kawin dan dikawinkan, sekarang kita buka. Ya, kita ini dalam rangka nanya ya. 19:29. Matius 19:29 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau ngomongin hidup kekal ini maksudnya apa? Ya, Akhirat surga. dong. Ya. Akhirat kan. Mereka akan menerima kembali 100 kali lipat. Apanya? Saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Artinya mereka istilahnya boleh dikatakan berkumpul di hidup yang kekal bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi kan. Betul. Ini saya bukan berusaha menafsirkan nih. Tapi yang ingin saya tanyakan, di sini ada kata istri nggak? Ada. Yang ini nggak ada. Nggak ada ya? Teks aslinya ada. Nggak ada. Coba sekarang kita lihat. Di versi lain gitu ya. Siapa tahu ada. Di Salaber ada nggak? 29. Oh nggak ada. Coba kita lihat di bis. Wah ini Kodondi sengaja teman-teman. Padahal udah tahu 29. kita. Oh nggak ada juga. Wah, updatean terbaru nih aplikasinya. Wes. King James. Ya. ada. Coba. And everyone that had forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or apa tuh? Wife. Ada or wife, istri di hidup yang kekal. Istri gimana? Kalau istri, posisinya kalau istri itu buat apa? Sebenarnya ada satu yang bikin aku bingung kok. Kenapa or wife? Kenapa nggak ada or husband? Apakah ini cuma khusus untuk laki? Ya ini mungkin konteksnya Yesus sedang berbicara kepada seorang laki-laki. Dengan laki ya? Iya. Ya, makanya wife. Hmm. Kalau disebutkan husband juga, ntar LGBT lagi ntar. Nah, pertanyaannya gini. Kalau oke lah di hidup yang kekal, ada saudara-saudaranya. Kalau istri, itu konotasinya apa? Untuk apa? Untuk apa? Istri konotasinya. Toh mereka bilang kan hubungan suami istri cuma di dunia, Iya. setelah maut selesai gitu Iya. kan? Ya. Sekarang kalau ini berarti kan 100 kali lipat, berarti 100 istri kan? Iya. Buat apa kira-kira? Apakah cuman buat bersih-bersih sorga atau buat bikin minuman atau apa? Enggak, gini yang agak kita bingung. Hidup, bro. Hah? FIEH, firman Allah yang hidup. Oh, firman Allah yang hidup coba. Ya, habis itu ada yang kita agak bingung gini kok. Kalau di Islam kan jelas ada malaikat lah. Jadi malaikat lah yang membantu kita di surga ya. Jadi istilahnya pelayan kita lah. Kalau istri itu 100 itu dari mana gitu? 99-nya lagi dari mana gitu? Ya mungkin duplikatnya yang satu di bumi itu mungkin ya yang satu mungkin. di cloningin gitu. Ya, Cloningin. mungkin cloning. Memang Indonesia modelan begitu. Ya kan nggak mungkin istrinya orang lain diambil gitu kan? Oh jangan dong, kan nggak boleh. IMB ada IMB. Kan nggak mungkin gitu. YMB sebentar. Ini lagi nyari versinya nih sebentar. Belum. Yang setahu saya di bahasa Indonesia sehari-hari itu ada kata istrinya. Dan yang bingung teman-teman ya, salah satunya yang bingung nih gini. Ini kan kalau ngomong sama yang laki ini Yesus. Lagi ngomong sama yang laki. Kalau dia ngomong sama perempuan, kira-kira dia ngomong husband nggak gitu? 100 husband nggak gitu? Ya, terus husband nggak? Mana Itu sih? nggak ada Ini? yang nanya soalnya waktu itu. Banyak banget ini. Bentar. Kok nggak ada, Rik?
dari Indonesia dong. Ya di sini kita sedang belajar ya teman-teman. Jadi jangan nanti dibilang wah ini begini. Masalahnya tertulisnya seperti itu gitu. Terus yang Indonesia Ada wife-nya gitu kan, 100 istri. Walaupun teman-teman pada bilang wah itu kan cuman apa ya? Majas mereka Cuman bilang. segini doang, ada Alkitab mudah dibaca sama terjemahan baru, udah selesai. Makin banyak Udah kerunduh. perubahan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau nggak salah sih di bis ada. Oh, kalau nggak salah di sini nih. Bentar. versinya coba kok yang KJV-nya ganti coba. Apa? Yang KJV tadi. Oh, kalau nggak di Alkitab Sabda kali ya? Atau Alkitab Teng. Nah, ada sabda. Sabda. Ya ini salah satu ayat yang paling sering dibawa debat teman-teman. Ya, Kok nggak bisa? apalagi kalau kawin mengawin. Wih, gawat. Kita diblokir. Waduh, Waduh, kayaknya buat gue diblokir ini. Sabda. si Kores paling hobi tuh kalau lagi debat bahas tentang kawin mengawin di surga. Nangis. Loh, kok nggak bisa dibuka, Rik? Waduh. Waduh. Khusus penitan diblokir. Websitenya yang hilang udah. Nah, coba. Seratus istri. PMK tadi nggak ada ya? Ya kalau 100 istrinya nih pribadi yang berbeda-beda gimana ngurusinnya ya? 19, 29. Kamu bidadari ya? Iya, bidadari masih mending gitu. Melayani. Nggak ada BMK. Kalau ini istri, dari mana muncul istri? Apakah diciptakan khusus? Artinya bukan manusia dong. Kecuali cloningan ya. Cloningan ya manusia juga. Artinya istri kamu di cloning jadi 100. Tapi kalau cloningan, ya membingungkan. Dan padahal teman-teman Kristen tuh meyakini bahwa istri ya, hubungan suami istri itu cuma di dunia gitu. Selesai, ya udah selesai gitu. Maut memisahkan, maka di sana nggak ada lagi. Dan gimana bisa membedakan itu istrimu atau bukan? Karena dibilang kan tubuh kemuliaan teman-teman. Jadi teman-teman Kristen tuh di surga itu mereka nggak pernah bilang oh ada pria, ada wanita, ada kelamin gitu kan, nggak ada. Karena tubuh kemuliaan dan masih membingungkan tubuh kemuliaan itu. Ya. Wah, lu diblokir kok. Gua Jadi yang diblokir ini yang kali ya? dibuka. Apa aja? Nih, Wah, internetnya nggak benar tuh. 19, 29. Mana tadi? Oh, ini bis nih, bis. Wih, keren saya. Mana sih kok lama? Dereng. Berubah. Kok nggak bisa sih, Rik? Untuk penitan diblokir. Hah? Nggak bisa diklik tuh? Wah, Lagi maintain mungkin websitenya kok, lagi dikomplain. Lagi maintain kali ya? coba yang itu tadi kok yang dibuka lagi aplikasi Apa? Google-nya. Enggak, jangan dari Google kalau nggak dari Mozilla kayak atau dari Oh, ini nih. Oh, berarti emang lagi ini ya. Nah, ini kalau ini versi bis. Atau ibu, ini nggak ada istrinya. Ada terus cari. Nih, bawahnya lagi MILT. Nah, ini MILT ada tuh. Tuh, lebih jujur. lebih jujur. Jadi kalau yang bis nggak ada istri, TB nggak ada istri, TL nggak ada istri, AYT nggak ada istri, TSI nggak ada istri, MILT dan setiap orang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri itu ada istrinya. Tambah lagi kok bahasa Indonesia. Apa AVB juga nggak ada. Tambah plus bahasa Indonesia tuh. Mana? Yang di bawah. Yang merah. Ya, bisa pilih. Oh, plus bahasa Indonesia. Nggak bisa, nggak keluar. Ah, ini internetnya kali ini ya. Udahlah. Udahlah, pokoknya ada lah ya. Pokoknya Pokoknya ada. beda-beda lah. Ada yang pakai istri, ada yang enggak. Nih, kamu lihat nih. Apa? Ini Ini versi apa? Oh, firman Allah yang hidup ya? Nah, ini juga ada tuh. Ada istrinya.
Zoom apa? Fokus. Ya, ada kan? Ada kata istri kan tuh? Ya, istri. Jadi kalau 100 istri di hidup yang kekal, pertanyaannya buat apa? Gitu aja. Ya, kalau mereka bilang tidak ada kawin mengawinkan gitu. Ya. Bentar. Oh ini ada firman Allah yang hidup. 29. Ah dari tadi bukan begini aja Rik tuh, kan gede tuh. Oh. Oh gede ah. Oh ada ya tuh. Kelihatan. Oh ya ada kata istri tuh. Istrinya. Udahlah ya. Sekarang balik lagi. Bukan tentang makan dan minum. Bukan tentang makan dan minum. Kayaknya gue pernah baca ayat. Yesus bilang pada hari ini kau dan aku akan makan dan minum ya. Perjamuan. Bener nggak? Kalau nggak salah begitu. Ya. Nih lihat nih. Ada ayatnya nih. Lukas 22:30 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini ada makan dan minum. Tadi katanya nggak ada, tidak ada makan dan minum. Dan semeja lagi. Semeja lagi. Itu mejanya panjang banget tuh. Nah, berarti kalau berapa miliar orang mejanya berapa banyak? Ya. Ya. Nggak boleh pisah mejanya loh, harus semeja. Harus meja. Oke, berarti nggak cocok kan berarti kan dengan yang mereka tulis sendiri kan? Nggak belajar mungkin yang nulis tuh kok. Nah, Nggak belajar Bible, sibuk belajar Islam. siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku dari tengah-tengahmu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerjaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, lihat iblis telah menutup menampi kamu seperti gandum. Nah, ya pokoknya intinya ada kan tuh. Makan dan minum kan, benar kan? Iya. Nah. Terus ini berdasarkan surga Islam. Tadi apa nih Quran surat Ar-Rahman ayat 46 di dalam surga orang Islam ada jin. Kita coba cek ya. Oke. Quran Ar-Rahman ayat 46. Di surga ada jin. Loh, kalau jin di dalam Islam kan ada yang Muslim juga kan? Iya, ada yang Muslim. 46. Jin itu kan kita cuma lihat. nama makhluk. 46. Ini kita baca nih. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Ini kata-kata begini ya. Kita coba baca di Kemenak tafsirnya. Quran Ar-Rahman 55 ayat 46. Bagi siapa yang takut akan pada keagungan Tuhannya disediakan 2 surga. Oke, kita lihat tafsirnya. Selain menyediakan siksa bagi pendurhaka, Allah juga menjanjikan pahala bagi orang yang bertakwa. Dan bagi siapa yang takut akan keagungan dan kekuasaannya pada saat menghadap Tuhannya sehingga terdorong untuk beramal soleh, baginya ada 2 surga. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menyediakan 2 surga bagi orang yang takut akan Tuhannya dan berkeyakinan bahwa mereka akan mendapat balasan atas perbuatannya. Bila tergerak hatinya akan berbuat maksiat, maka ia ingat akan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang baik, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Karena itu ia meninggalkan perbuatan itu. Takut akan azab dan hukuman yang akan diterimanya, mereka berbuat baik dan mengajak manusia berbuat baik pula. 2 surga itu ialah surga rohani di mana mereka mendapat keridhaan Allah, firman Allah dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 72. Yang kedua, surga jasmani yang mereka peroleh sesuai dengan amal soleh yang mereka perbuat di dunia. Di mana ada kata-kata jin? Nggak ngerti. Ini kan tadi bilangnya ada jin. Di dalam surga orang Islam ada jin. Ar-Rahman 46. Plus footnote. Apa plus footnote? Emang di Quran ada footnote ya? Di mana di Quran surat Ar-Rahman ada kata-kata jin? Kita udah lihat di sini. Gak ada kata jin. Ya. Itu footnote-nya maksudnya dari Polycarpus punya statement. Oh, footnote-nya Polycarpus maksudnya. Iya, statement Di Kristen di dalam surga ada, di dalam surga orang Kristen tidak ada jin. Iya, cuman perang naga gitu kali ya. Iya. Tidak ada jin, tapi ada. Loh, ya enggak maksudnya gini. Kalau mau nulis ayat di itu dong dikutip dong di sini dong. Jangan nulis ayat apa ada surat, ada nomor ayat tapi
Nggak ada memberikan komen yang tidak sesuai dengan isi ayat tersebut gitu. Karena mungkin mahasiswanya juga nanti malas nyari kok. Oh, ya tapi kan kalau namanya belajar harus ada buktinya dong. Iya. Oke. Terus berikutnya, berdasarkan cara masuk surga. Islam melalui iman dan amal soleh. Wow. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-82. Kristen melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14:6. Oh, ini adalah akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Kisah Rasul 4:12. Oke, kita coba cek Al-Baqarah 82. Ya, bisa jadi benar. Kita lihat aja 182. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Betul. Berarti melalui iman dan amal soleh, ya masih masuk lah. Tapi kurang kan? Kurang, sebenarnya kurang. Ya. Di Quran juga ada surat yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan amal soleh dan bertakwa, dia akan mendapatkan, istilahnya akan masuk surga. Gitu. Ya, tapi paling penting adalah Al-Baqarah ini kan jangan mati dalam kecuali dalam keadaan Islam. Yang paling penting semua ridho Allahnya. Rahmat Allahnya. Ya. Oke, ya ini mungkin masih masuk lah. Kristen melalui Tuhan Yesus, Yohanes 14:6. Jadi mereka menganggap bahwa jalan itu adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti kan ada jalan, ada tujuan. Betul. Jalannya Yesus, tujuannya Bapa. Iya. Yang disembah sama Kristen, tujuannya disembah, jalannya juga disembah. Kalau jalan keselamatan bagi bangsa Israel ketika pada zaman Nabi Musa, siapa jalannya? Ya Musa. Apa Yesus juga? Bukan. Bukan. Dan ini nggak sesuai juga karena Elia, Henok sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Iya, makanya. Nah, ini berarti mereka kan berarti kan boleh dikatakan ayat ini itu ayat ambigu. Ambigu artinya bisa diartikan dua makna gitu, ya. Yang mau mengartikan Yesus Tuhan ya itu orang Kristen, yang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan karena itu juga ada gitu. Ya. Kisah Rasul 4:12. Kalau kisah Rasul 4:12 kita coba lihat. Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini sedang berbicara konteksnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Mahkamah Agama. Mahkamah Agama, sorry. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berarti manusia ya, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya ini kurang lebih tadi sama dengan Yohanes 14:6. Jadi pada zaman itu ya memang jalan keselamatan ya cuma Yesus bagi bangsa Israel. Bukan siapapun juga. Lah wong sekarang Yesus ngomongnya aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Tiba-tiba di sini bilang keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan ini bukan Yesus yang bilang. Ini yang ngomong bukan Yesus. Ya. Ya, jadi begitulah. Artinya orang Kristen menganggap bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus, itu hanyalah berdasarkan doktrin. Tetapi walaupun begitu, tetap mereka diberi hak, mempunyai hak yang penuh untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan di dalam agama Kristen oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Ya haknya penuh gitu, tetap boleh, tetap nggak ada yang larang gitu. Tapi jangan membuat materi seolah-olah nanti Islamnya bagaimana. Contoh yang tadi yang sebelumnya kita udah lihat ternyata juga banyak yang salah gitu. Ya, ini juga tadi salah, ini juga tadi malah di Kristen sendiri malah ada kawin mengawinkan. Ini juga salah, ini juga bukan nama Tuhannya orang Yahudi, di mana orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Ya, jadi banyak yang nggak tepat kalau menurut saya. Yang nulis nggak ngerti sebenarnya. Yang penting copy paste dari internet nih. Apalagi mungkin data
data dari penghujat luar nih kan. Yang nulis nggak pernah nonton channel Donditan kayak gue bilang. Berdasarkan kitab dan utusannya. Oke. Islam, Al-Quran sebagai firman Allah untuk manusia dan jin. Quran surat Al-Jin ayat 72. Kristen, Alkitab sebagai firman Tuhan untuk manusia. Gimana? Agak bingung kok. Bener. Apakah Alkitab benar sebagai firman Tuhan? Iya, kalau dibilang untuk manusia juga Nggak usah semua untuk makhluk dibilang. nggak usah untuk siapa dulu lah. Bener nggak Alkitab itu firman Tuhan keseluruhannya? Bukan. Menurut saya bukan. Nah, Menurut saya ya. Menurut saya masih ada sebagian. Ya. Ya, sebagian masih ada. Tapi kebanyakan bukan. Jadi di dalam Bible itu memang ini juga menurut orang-orang yang sudah mempelajari ya, bukan cuma saya aja ya. Sebagian masih ada firman Tuhan, sebagian masih ada perkataan nabi-nabi, sebagian masih ada perkataan sejarawan, tapi juga sebagian ada cerita-cerita porno. Waduh, cerita Ya. porno lagi dimasukin. Oke, sekarang kita lihat. Berdasarkan kitab dan utusannya, Islam utusannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa fotonya begitu ya? Kalau di Kristen, utusan Yesus Kristus. Nah, mereka bilang utusan nih. Mereka mengakui sendiri Yesus Ini salah utusan. nulis apa gimana nih? Iya. Itu fotonya siapa, Pak? Foto Yesus. Apa ini benar-benar mukanya Yesus begini? Harusnya dia pakai foto yang kemarin ini, Ratu Entok. Oh, Ratu. Ya, jadi ternyata mereka juga mengakui Yesus sebagai utusan. Gitu ya. Diborong semua. Oke, lanjut. Berdasarkan isi firman-Nya, Tuhan Allah tidak menciptakan iblis di Kristen. Iblis itu siapa kalau di Kristen? Malaikat yang jatuh. Siapa namanya? Lucifer. Banyak, kan bukan itu aja. Enggak, Lucifer. Ya salah. Lucifer memang Ya. yang di. Tapi maksud saya Lucifer itu ciptaan siapa? Ya ciptaan Tuhan ya. Nah sekarang kok ini Tuhan Allah tidak menciptakan iblis katanya? Jadi gini kok. Jadi aku agak bingungnya gini. Mungkin maksudnya gini. Ini ada es nih kok. Nah, Ya. Es ini bukan kita yang ciptakan, tapi airnya kita yang ciptakan. ya berarti es itu ciptaan siapa? Ya intinya aku ciptakan air bukan es. Siapa suruh dia jadi es? Lah iya, lo menciptakan air, airnya menjadi es. Jadi es itu sebenarnya ciptaan siapa? Ya kalau Nggak ada yang menciptakan gitu. nggak ada yang menciptakan. Nah, airnya esnya berasal dari air. Airnya yang ciptakan itu. Nah, saya ciptakan berarti air. es itu ciptaan siapa? Tapi saya nggak terima kalau dibilang ciptaan es. Jadi saya terima kalau dibilang saya ciptakan air. Loh, Tapi es saya nggak terima. sekarang gini. Orang Kristen itu ketika lahir langsung jadi orang gede apa jadi bayi dulu? Jadi bayi. Nah, Tuhan itu menciptakan bayi atau menciptakan orang yang udah dewasa? Ah itu beda lagi kok. Bedanya? Ada beberapa orang Kristen mengatakan manusia itu bukan diciptakan sama Tuhan. Diciptakan sama siapa? Dibilang bapak mama yang ciptakan. Hah? Mereka bilang bapak mamanya yang ciptakan. Papa mama yang ciptakan? Iya. Gimana cara menciptakannya? Masa nggak tahu? Ini gimana sih? Ini jadi bahas ciptain anak. Oke, kita akan nonton bagaimana menciptakan anak. Diputar bang. Diputar. Inilah cara membuat anak. Ya kan jadi- lucu gitu. Ini ada beberapa ini ya, ada beberapa pendeta dan apologet Kristen ngomongin gini. Itulah bedanya kita dibilang. Kalau di Islam ya semua itu kan diciptakan sama Allah. Kalau mereka ya Adam dan Hawa iya diciptakan. Tapi selebihnya itu diciptakan manusia sendiri dia bilang. Oke. Berarti mereka bukan ciptaan Tuhan gitu ya? Iya, jadi istilahnya Tuhan cuma nyiptain yang pertama, selebihnya urusan kalian gitu. Selebihnya urusan kalian? Iya, urusan yang diciptakan ini siapa suruh mau ciptakan yang lain gitu. Jadi mereka tidak merasa menjadi makhluk ciptaan Tuhan gitu ya? Yang ini ya, yang sebagian Yang itu pendeta ya, itu yang pendeta ikut diskusi itulah ya. Ya, berarti mereka mengaku bukan makhluk ciptaan Tuhan berarti? Iya juga harusnya ditanyain gitu, lupa Iya, tanya gitu. harusnya tanya begitu. Ya. Jadi kalau dibilang Tuhan Allah tidak menciptakan iblis karena iblis berasal dari malaikat yang jatuh ke bumi lalu Lucifer segala macam. Lalu Lucifer itu ciptaan siapa? Ya ciptaan Tuhan. Ya kalau udah ciptaan Tuhan berarti iblisnya ciptaan siapa? Udah gitu aja. Ya, ini istilahnya mungkin dia mau cari ini kok. Nggak mau disalahkan gitu kan. Misalnya contoh nih. Ya, aku buat kue nih kok. Kuenya bagus. Dibikin jatuh sama Kodondi. Ya. Jadi hancur kuenya kan. Ditanyain, itu kue buatan siapa kan? Pasti aku mengelak. Atau mungkin bukan gini buatan kali. aku. Atau mungkin gini kali. Lo bikin nasi, masak nasi. Nasi jadi bubur. Iya. Lo nggak menciptakan bubur, lo menciptakan nasi. Betul. Gitu ya? Gue nggak mau disalahkan dong. Soalnya kan jadi bubur kan disalahin. Itu kerjaan siapa tuh jadi bubur? Bukan saya. Saya cuma ciptain nasi. Ya berarti bubur ini bukan ciptaan lo. Bukan.
nasi ciptaan lu. Ciptaan Padahal bubur dari nasi. Pokoknya yang jeleknya jangan gua deh. Oke lah. Di sini tulisnya lagi Tuhan tidak menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis dari api. Quran surat Al-A'raf ayat 12. Memang kalau di Islam iblis dari bangsa jin itu diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Kalau mereka mau membedakan, ya ini oke beda. Tapi kalau dibilang Tuhan tidak menciptakan iblis, lah iblis dari mana gitu asalnya? Betul juga. Itu aja, ya. Yang dilempar ke dalam dapur api oleh Raja Nebukadnezar adalah teman Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3:19-21. Terus berikutnya apa? Yang dilempar ke dalam dapur api adalah Ibrahim, Quran surat Al-Anbiya ayat 68-69. Loh, kan dua cerita yang berbeda memang. Apa hubungannya ya? Iya, saya bingung juga. Jadi misalnya gini teman-teman ya. Di satu cerita ada tentang Kodondi kecelakaan motor. Ya. Terus ada juga ya tahun depannya nih teman-teman ya. Kang Erik kecelakaan motor juga. Jadi mau dibilang si Julius salah informasi, yang kecelakaan motor bukan Kodondi tapi Kang Erik loh. Memang beda cerita gitu. Jadi yang diceritakan dalam Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang diceritakan dalam Bible adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini dua cerita yang berbeda. Memang dua cerita yang berbeda. Terus kenapa dijadiin perbedaan gitu loh? Iya. Sekarang kalau mereka bilang bukan Ibrahim yang bukan Abraham yang dilempar dapur api ya. Ini kitab apa namanya? Dahumas. Ya, isinya Pentateuch atau Taurat atau 5 kitab Musa. Kejadian, Quran, Muhammad, Bilangan, Ulangan. Oke, ada tafsirnya Rabi Rashi namanya. Gue cariin ya. Jangan kaget. Ya karena mereka sering nih ya, terutama dari Polycarpus bilang, kisah Abraham yang dibakar itu adalah kisah dongeng gitu kan. Dongeng yang dikutip oleh umat muslim. Nah inilah gedebuknya mereka. Ya. Suruh kesini yang ngomong begitu. Kalau nggak mampu beli kitab begini, suruh kesini. Ngelihat gratis kok. Foto juga gratis kok. Foto boleh kan, Rick? Gratis kan? Artinya perjanjian lamanya kopinya kurang lengkap gitu. Bukan. Jadi artinya dalam pandangan orang Yahudi pun itu ada kejadian Abraham diselamatkan dari tungku apinya Raja Nimrod. Nah, lo. Mana ya? Sebentar ya. Tunggu ya, ini soalnya kertasnya mahal jadi bukannya harus hati-hati. Udah kaya pun masih pelit dia kawan-kawan. Padahal sekarang belinya gampang. Apa urusannya? Sebentar. Mana lagi waktu itu udah gue tandain ya. Giliran dicari lama, giliran nggak dicari cepet. Aduh. Pelan-pelan dibuka ya. Iya nih harus pelan-pelan ini soalnya kertasnya tipis. Nah ini. Rick, zoom Rick. Nah ini bagian zoom. Ya. Dari Rabi Rashi nih. Mana? Nggak fokus kabur. Potong gaji kameramen. Nih ya. Pertama. Ya fokus. Nah ini. Abraham hid underground for 13 years from King siapa? Nimrod. Who wanted to kill him. Yang kedua, Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Artinya apa? Nimrod atau Raja Nimrod melemparkan Abraham ke dalam tungku api. Ini dongeng. Iya, kalau menurut orang Kristen dongeng. Enggak, menurut lu, kalau ini kitab resminya orang Yahudi, ada... Menurut Yahudi bukan dongeng. Nah. Menurut Kristen dongeng. Nah. Menurut Islam enggak juga. Enggak juga. Nah, gimana dong? Ya. Makanya, mereka yang dongeng. Ini saran, ini saya cuma saran. Kalau adopsi kitab orang, jangan cuman ayat-ayatnya doang yang diambil, tapi juga pemahamannya juga diambil, perspektifnya juga harus diambil, diikutin gitu. Nah ini kalau yang terjadi begini kan, yang terjadi adalah orang Kristen mengadopsi kitabnya orang Yahudi, menafsirkan kitab mereka menggunakan kacamata Kristen. Betul. Tuh. Dan ini harus digarisbawahi teman-teman ya, karena sering sekali Polycarpus, ya mohon maaf, saya katakan Polycarpus Kristen, itu selalu mengatakan ini orang Islam mengadopsi cerita dongeng gitu kan. Rupanya orang Yahudi mengimani juga, kan kacau gitu, malu gitu. Makanya beli, nggak mahal kok, nggak sampai jual motor mah beli ginian. Oke.
Dari koin kalian udah cukup. Koin kalian. Koin TikTok kalian ya, para Koin pemuja. kalian. Mungkin harga topeng lo sama harganya sama kali, Jul. Oh iya, ya udah tukar ya gua. Ya udah tukar. Ayo copot. Sensor dulu. Nggak mau copot. Oke, terus ya. Atau gimana? Ini masih lama nih, masih banyak nih. Oh, lanjut aja. Kita secara cepat aja ya. Boleh. Nuh dan seluruh keluarganya selamat dari air bah, Kejadian 7, 13, 16, 23. Di Quran katanya Quran Hud 42, 43 anak Nuh meninggal. Anak Nuh yang meninggal ini, nah gini, ini ada perbedaan nih. Kalau di kitabnya Yahudi dan Kristen cerita Nuh itu memang anaknya 3. Iya. Sem, Yafet, satu lagi siapa? Ham. Kalau di Quran, tradisi Islam maksudnya ya, tradisi Islam, memang anaknya tuh 4. Tapi ada tafsir yang anak yang meninggal itu bukan anak kandung. Oke. Itu tradisi ya atau tafsir gitu loh. Ya. Ya beda begitu. Sisa 3. Tersisa 3. Yang penting setelah banjir ada 3 kan gitu. Iya, jadi yang meninggal yang disebut dalam Quran itu bukan Sem, Ham dan Yafet. Iya. Kalau nggak salah namanya siapa ya, lupa gua. Kanan apa siapa gitu loh. Iya, Kanan. Kanan ya. Nah. Jadi ya memang ini beda cerita. Kan beda cerita di dalam Quran dan Bible kan memang banyak. Betul. Banyak yang beda. Di Quran nggak ada Nabi Daud zina sama istrinya tentaranya sendiri. Di Quran nggak ada cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang. Di Quran nggak ada cerita Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah. Di Quran nggak ada cerita Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Anak perempuannya menghamili bapaknya. Maksud lu Nabi Lut hamil gitu? Nabi Lut diperkosa anaknya kalau di situ. Ya dikasih minum gitu ya. Ya judulnya pokoknya hamil. Ya. Di Quran juga nggak ada cerita Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik. Di Quran juga nggak ada kisah Nabi Ayub alaihissalam menyalahkan Tuhan. Jadi ya banyak cerita yang beda. Ya nggak apa-apa, itu artinya buat kami orang Islam itu artinya di dalam Quran itu meluruskan apa yang di kitabnya, apa yang disebut di dalam dokumen-dokumen sebelumnya gitu. Betul. Ya. Kalau menjiplak artinya copy paste gitu. Ngapain pergi bikin sesuatu yang berbeda kan? Risiko. Ya. Lanjut, Yesus dilahirkan Maria di dalam kandang domba, Lukas 2, 6 sampai 7. Sejak kapan? Kita buka ya, kita buka. Ini jelas-jelas ya. Penulis PowerPoint ini nggak ngerti dan nggak belajar, kacau. Lukas 2, 6 sampai 7 nih. Ngajarin orang tapi nggak ngerti. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan dan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mana kandang dombanya? Mana tulisan kandang dombanya? Aduh. Hah? Ini gara-gara kebanyakan nonton drama Natal. Iya. Drama Natal iya kandang domba. Tapi enggak. Kalau ada tempat bagi mereka di penginapan, kalau di Lukas, di Matius kok di dalam rumah. Nah itu makanya kan memang beda kisah kelahiran Yesus di Matius sama di Lukas. Kalau di Matius mah Yesus, orang tuanya Yesus nggak pernah datang dari Nazaret. Memang mereka tinggalnya di Yerusalem atau di Yudea atau daerah situlah. Lahirnya di Bethlehem. Kalau di Lukas, Maria dan Yusuf jauh-jauh datang dari Nazaret. Sampai di situ waktunya Maria lahir, baru lahir. Dan ngapain juga? Hah? Ngapain juga udah jelas-jelas sudah mau melahirkan, pergi mengambil resiko perjalanan gitu jauh? Sensus. Oh, sensus. Ada sensus gitu. Yang mengadakan Quirinius. Iya. Quirinius pas jadi wali negeri Syria baru diadakan sensus. Sensusnya ngerepotin. Maka orang yang berasal dari Yudea harus datang ke situ. Lagi tua pula kan. Oke. Sekarang Quirinius menjadi wali negeri Syria menurut ahli sejarah nih. Banyak yang mengatakan lah. Yang gua tahu aja ada 3. Bahwa Quirinius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. 6 Masehi ya. Oke, setelah Yesus. Sedangkan di Matius, Yesus lahir ketika Raja Herodes Agung masih hidup. Betul. Raja Herodes Agung matinya tahun 4 sebelum Masehi. Bible ada yang konfirmasi. Herodes Agung matinya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahirnya kan sebelum 4 sebelum Masehi. Iya, seharusnya. Karena Raja Herodes menyuruh membunuh semua bayi anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah, anggap aja Yesus lahir 2 tahun sebelum Herodes mati. Iya dong? Betul. Berarti tahun 6 sebelum Masehi. Iya. Jadi kalau di Matius kita bisa menghitung atau memperkirakan Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Di Lukas Yesus lahir pada zaman Quirinius. Bahkan ada di dalam sebuah buku juga disebutkan
Quirinius itu ditunjuk menjadi wali negeri Syria pada saat dia disuruh melucuti anaknya Herodes Agung yang menggantikan Herodes Agung. Artinya udah Jadi ganti pemerintahan dong. waktu Herodes Agung mati tahun 4 sebelum Masehi, digantikan oleh anaknya bernama Archelaus. Iya. Archelaus ini di tahun 6 Masehi dilucuti oleh Quirinius. Iya. Dilucuti 6 Masehi, 6 sebelum Masehi. Bedanya 12 tahun. Bentar ya, bentar. Kalau gua ngomong begini ada dokumennya. Wih, berat tasnya. Ini mah kemana-mana ini. Orang kalau koruptor kan digeledah rumahnya ditemukan uang, ini temukannya buku teman-teman. Ya, keren. Tapi bukunya kan bisa apa namanya? Bisa berharga. Tapi 100 tahun lagi kok udah nggak ada loh. Nilai. Tak ternilai. Nih, ini kitab suci Komunitas Kristiani, edisi Pastoral Katolik. Kita lihat, di sini ada catatan-catatan sebelum ayat-ayat. Nih, beberapa tanggal penting dalam Perjanjian Baru. Ini tahun-tahunnya nih ya. 35 sebelum Masehi, Herodes diangkat sebagai raja oleh orang-orang Roma, menyingkirkan pangeran-pangeran Hasmonean dan membunuh Imam Agung Aristobulus, iparnya. Sejak saat itu imam-imam agung memegang kuasa. Tahun 19, Herodes mulai membangun kembali bait Allah. Tahun 8, ini kan sebelum Masehi ya. Sensus Romawi. Lukas 2 ayat 1 yang mendorong pemberontakan Yudas, orang Galilea, Kisah 5:37 dan orang-orang pejuang. Tahun 6. Nih apa nih? Mungkin tahun Yesus lahir. Terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen meleset 6 tahun. Gimana ceritanya coba? Udahlah kok, ngapain lu komplain kok? Mereka nggak komplain. Ini sekarang tahun 4 nih, tahun 4. Kematian Herodes, Matius 2:19. Putranya Archelaus pergi ke Roma untuk diangkat menjadi raja, tetapi ia hanya mendapat Yudea. Provinsi-provinsi lain diserahkan kepada raja wilayah, Lukas 32 dan 237. Udah tuh, tahun 6 sesudah Masehi. Kaisar Agustus menggantikan Archelaus dengan seorang wali negeri. Terjadi aksi teror dan penindasan pejuang di Galilea. Siapa nih wali negeri yang dipilih oleh Kaisar Agustus pada tahun 6 sesudah Masehi? Quirinius. Gitu. Ya. Jadi, kalau mereka menyebutkan Yesus lahir di kandang domba, gua nggak pernah baca ada kata kandang domba di apa namanya? Di Babel. Di Lukas ya, di Lukas 26-7 tuh nggak ada kata kandang domba. Oke, salah ya. Ini lihat nih teman-teman Kristen. Kemudian di SPP-nya Islam, kacau. Isa dilahirkan Maryam saudara Harun. Sejak kapan Maryam saudara Harun? Ya kan mereka selalu bilangnya gitu. Wah salah itu, masa Maryam slapping dengan Harun Ya, dan katanya. Musa gitu kan. Oke, itu kan di situ kan ya ukhta Harun. Ya. Ukhta itu dari apa namanya? Hurufnya apa ya? Alif, ha sama ta. Itu artinya tidak hanya saudara perempuan. Itu banyak ayat-ayat di dalam Quran yang artinya selain saudara perempuan juga bisa berarti keturunan. Ya. Nah, ya, jadi Maryam itu disebut saudara perempuan Harun, itu artinya Maryam itu adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Sama kayak misalnya kayak Kodondi gitu kan dipanggil Sampokong, saudara Sampokong gitu kan. Karena Sampokong kan dulu menyebarkan Islam juga di Indonesia gitu. Masih mending lo kalau disebut keturunan Sampokong lo. Kalau keturunan Sun Gokong lo gimana lo? Ya, sekarang Yesus disebut anak Daud. Apakah Yesus anak kandung Daud? Ya enggak. Enggak. Kalau Yesus bilang ke orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi, "Hai kau keturunan ular beludak," gitu. Apakah mereka orang tuanya ular gitu? Jadi lucu kan? Tapi untuk nipuin apa ya? Orang-orang awam bisa nih masuk dari dulu kok. Saya lihat ada aja orang awam yang dibodohi. Ya makanya itulah orang awam juga harus kasih pengetahuan seperti ini. Jadi bahasa itu memang bisa menimbulkan kerancuan ketika yang baca atau ngerti. yang ini tidak atau bukan berasal dari orang yang berbahasa tersebut gitu.
namanya idiom itu kan artinya macam-macam. Orang Eropa atau Inggris bisa ngomong throw you under the bus katanya. Lempar di bawah bus gitu. Apa maksudnya benar-benar lempar orang ke bawah kolong bus gitu kan enggak. Itu adalah idiom gitu namanya. Ya. Jadi orang yang menuduh bahwa Maryam saudara perempuan atau artinya saudara kandung, itu artinya dia orang yang tidak tahu bahasa. Sama aja dengan sebutan Yesus disebut anak Daud. Bukan berarti Yesus anak kandung Daud. Itu artinya Yesus dianggap keturunan Daud. Gitu. Ada sebuah hadis, sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Mughairah. Dia pergi ke Najran, tempat orang Kristen di Yaman. Dia ditanya sama orang-orang Kristen di situ, mengapa Quranmu menyebut Maryam saudara perempuan Harun? Sahabat Nabi tidak sempat menjawab, dia kembali ke Madinah. Dia lapor kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab apa? Mengapa tidak kau katakan kepada mereka bahwa bangsa mereka, maksudnya orang-orang Yahudi itu mempunyai kebiasaan menyebutkan orang-orang soleh sebelum mereka. Gitu ya. Lucu jadinya. Ya nggak apa-apa lah, kita ajarin aja. Kemudian, mengulang. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Kejadian 22:16, Ibrani 6:13. Kalau di Islam katanya di Quran Allah bersumpah demi ciptaannya. Ya terus sobat gitu loh. Nggak ngerti aku. Hah? Terus sobat gitu. Iya, beda ya udah beda gitu. Ya nggak ada urutannya kan ya? Apa maksudnya? Kan dia bilang Tuhannya beda, ya udah. Ya, manusia diciptakan dari tanah di Kejadian 2:7. Kalau di manusia diciptakan dari segumpal darah, oh maksudnya di Quran manusia diciptakan dari segumpal darah, kalau di Kristen manusia diciptakan dari segumpal tanah. Debutan. Lah berarti yang bikin PowerPoint ini dia berarti nggak tahu ada ayat yang mengatakan bahwa semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan Adam. Adam diciptakan dari apa? Tanah. Loh, sekarang kalau manusia pertama memang diciptakan dari tanah. Dia juga tadi mengambil yang ini kan juga apa namanya? Kejadian 2 ayat 7 kan juga tentang Adam. Adam diciptakan dari tanah. Iya. Nah sekarang keturunan Adam diciptakan dari tanah atau bukan? Iya. Nah, kan bukan. Ya bukan. Ya, Mereka yang bilang lagi tuh. Iya, dari segumpal darah juga kan. Betul. Hasil daripada air mani dari suami dan sel telur istri. Iya. Masa kayak gitu dijadiin poin? Lucu ya. Gedebruk mereka ini memang. Ya. Jadi yang bikin PowerPoint ini memang kurang belajar. Yesus Kristus mati disalib, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di Quran Isa Al-Masih tidak mati disalib, betul. Quran surat An-Nisa 157. Ya sudah, memang berbeda kan? Terus kesimpulan, apakah sama Tuhan orang Kristen dan Tuhan orang Islam? Beda, ya kan? Apakah sama Allah di Alkitab dan Allah di Quran? Di Alkitab yang mana nih? Kalau perjanjian lama punya orang Yahudi di sini, Sama. Yod He Vav He diterjemahkan menjadi bahasa Arab itu dengan kata Allah, ya. Ini buktinya. Rabi Sadia Gaon. Ya, yang tadi. Kalau nggak punya buku ini, beli $190, sudah termasuk ongkir. Ya, kalau dirupiahkan 3 juta. Saya bantu. Enak aja 3,5 loh. Oh, 3,5. Lu ngurang-ngurangin aja. Apakah sama Isa Al-Masih, Yesus dan Muhammad? Gimana aja ini? Gimana maksudnya? Kok membandingkan Isa Al-Masih atau Yesus dengan Muhammad? Iya, nggak Nabi nyambung. Muhammad SAW? Ya, memang manusia beda. Ya pasti beda lah. Kodondi dengan saya aja beda. Apa yang ditanyain lagi? Ya, apakah sama surga di Alkitab dan surga di Quran? Ya, beda. Ya beda lah. Di Quran nggak ada perang naga. Iya kan? Betul. Di Quran nggak ada perang naga, 72 bidadari juga hanya untuk orang-orang yang mati syahid, iya. gitu ya. Kalau di kita Bible ada perang naga dan ada 100 istri gitu kan. Apakah sama isi Alkitab dan Al-Quran? Isi Bible bukan Alkitab. Isi Bible. Iya, isi dan Bible Quran. ya, isi Bible, sorry. Kalau dikatakan apakah sama isi Bible dan Al-Quran? Ya, beda. Ada yang sama. Ada yang sama. Ya. Tapi banyak bedanya. Gitu. Kalau dibilang tidak ada kesamaan sama sekali, berarti ini kurang belajar. Gitu aja. Ya, belum belajar kali ya. Oke, ini satu PowerPoint nih. Satu PowerPoint aja udah berapa jam, Rick? 1,5. Mau 2 jam. Hah? Sejam setengah. Wih. Tuh. Gimana ada 12 PowerPoint? Jadi kerjaan. Gimana dong? Oke. Tapi gini, ini kan kemarin kita sudah lihat ada video yang mengatakan bahwa di dalam materi-materi itu ada diduga penistaan. Iya. Bahwa Allah SWT disamakan dengan ular. Iya, ular Ya, tua. Ular tua. Nah kita lihat PowerPoint-nya. Kita nggak usah bahas dulu semuanya. Iya.
Cuman kasih lihat. Nanti kasih lihat aja. Nih, Karena ini yang paling kalau membagongkan. nggak salah ini apa nih arti kata Allah ya? Ya, arti kata Allah. Bikin penasaran penonton dong kok. Ya nggak apa-apa lah. Seri kedua dong. Ya nanti ada seri kedua. Seri kedua dong. Tapi kan lagi happeningnya sekarang. Gimana dong? Nah ini apa namanya? PowerPoint mereka nih ya, arti kata Allah. Beberapa huruf ini sih referensi-referensi aja lah. Ini mah nggak penting lah ya. Hieroglif, apalah ini kata Allah, ini kata. Nah, Ini ini 666. apa hubungannya gitu Allah Subhanahu wa taala sama 666 gitu ya. Wahyu 13 nih karena ada ayat begini, bilangannya adalah 666 gitu ya. Terus kemudian ini ada tulisannya begini nih, 666 tulisannya begini. Terus ini apa lagi mau dihitung? Kata Muhammad dengan Lucifer gitu. Kalau Donditan berapa tuh? Coba kita hitung ya. Nggak tahu gua, belum pernah ngitung gua. Sama pula Ini ada bismillah katanya. Ini ada huruf yang tadi nih, 666. Bismillah dengan 666. Diambil dari kata ini. Ini dianggap sebagai huruf yang sama atau mirip gitu. Ini Simbol cocokologi jihad Islam. luar biasa. Simbol jihad Islam. Dan kita kalau mau cocok logi seperti ini teman-teman, kita juga bisa ya. Semua bisa kita cocok logikan kalau mau. Cuman kan nggak fair lah seperti itu. Sebentar. Nggak ada Ini kita lihat akademisnya. nih. Ini ada kata begini, ada tanda begini. Ini dalam bahasa Yunani lah ya. Ini mau disamakan dengan kata Allah coba. Dibalik itunya. Ini jadi dari vertikal dijadikan horizontal. ini kayak tahu banget. Astaga. Kayak anak kecil bilang ya sama temannya, lihat tuh di awan itu. Awan itu seperti ini gitu kan. Temannya disuruh berimajinasi. Nggak, Oh, iya, tunggu sebentar. Ini kan gue pikir tadinya kan vertikal, jadi horizontal. Tapi selain vertikal jadi horizontal, ternyata dijadikan apa nih? Dibalik lagi juga. Mirror. Ini mirror nih berarti nih kalau begini nih. Ya nggak, Rik? Ini kan mirror kalau begini. Coba, astagfirullahaladzim. Tuh lihat, ini disamain sama apa lagi? Syahadat. Apa lagi nih? Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar dibikin vertikal. Oh, mau disamain. Ini disamain sama ini yang di atas nih. Apa jadi seolah-olah kata Allah itu disamakan dengan 666. Ini yang buat ini jago konspirasi nih. Waduh, apa lagi nih coba? Ya. Enggak, yang bikin ini ngerti bahasa Arab apa enggak? Aku juga nggak tahu nih. Enggak, dia nih nampaknya admin di apa? Di kanal-kanal konspirasi nih kok. Oh, Dia kalau yang gini nih alien pun percaya dia. Apa lagi nih ngambil-ngambil? Ini hanya mahasiswa di STT itu yang percaya gitu. Iya, pokoknya cocok logi, Allah cocok dalam logi. bahasa Ibrani berarti curse, cursing, oath, swearing. Kata Allah dalam bahasa Ibrani. Astaga. Ini nih ular tuh. Ah, ini. Allah sama dengan ular naga. Waduh. Pokoknya Diganti pakai gambar ular lagi. Tasdidnya diganti jadi pakai apa tuh namanya? Tahta. Alifnya jadi tongkat. Ini ya ini sih kurang ajar kalau ini begini nih. kalau mau bilang ular, ular tuh bisa bentuk apapun, O pun bisa ular. Iya. Lu mau apapun huruf, angka, Heeh. ya kalau ular mau bentuk badannya bisa aja. Ular dicaca-caca juga bentuk huruf X begini ya. Kalau X digeser-geser nanti bisa saya salib gitu kan. Salib juga bisa ular kan, kita belah ekornya. Ya nggak sampai perlu begitu kali ya mungkin ya. Atau dua ular kecil, ular besar, salib gitu kan. Kalau ini sih, kalau menurut saya ini udah melampaui batas. Ini udah lompat pagar nih kalau begini nih ya. Kalau mereka tahu Allah adalah nama Tuhan di dalam Islam, disamakan dengan ular naga, ya berarti tinggal tunggu konsekuensinya. Iya, niatnya udah jelas soalnya. Niatnya berarti udah jelas. Nah berarti buat para penonton sudah jelas kan apa yang kami tunjukkan di sini. Ini adalah materi Islamologi di dalam Sekolah Tinggi Teologi Kristen. Dan ingat ya, Sekolah Tinggi Teologi Kristen itu adalah sekolah yang menciptakan calon-calon pendeta, ya, calon-calon misionaris, yang dimana bahan ini akan dia bawa untuk dia ajarkan lagi kepada jemaat, kepada orang-orang. Ya, jadi bukan hanya di mereka, tapi itu nanti akan diteruskan. Dan kalian bisa bayangkan, kalau orangnya diajarin seperti ini, dan ini akan diteruskan kepada orang-orang yang lain, hasilnya gimana? Gimana coba? Ya makanya ketika kemarin ada yang videoin, langsung materi-materi dihapus dari website itu. Karena dia sadar bahaya ini. Berarti dia sadar.
Nah, tinggal tunggu aja gitu ya. Nanti tinggal tunggu laporan dari kaum Islam, nanti tinggal dimintakan pertanggungjawaban kepada STT Nias gitu aja. Berarti yang paling bertanggung jawab siapa tuh? Yang buat ini selaku Rektornya berarti ya. rektornya. Nah, ya rektornya juga pasti jadiin Saksi lah. saksi, pasti diundang gitu. Sampai di sini dulu ya, yang berarti yang bisa kita bahas ya. Ini kan, ini sampai Wahyu 12:9, ada ular naga. Dianggapnya ini Allah adalah diduga sebagai ular gitu. Ini nih yang katanya kasar nih kok. Nah, Penyesatan si ular tua. penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim, coba. Jelas ya, Muslim dia Jelas bilang. ya, Muslim ya. Muslim memuja si ular tua. Nah, Di mana ular tua itu di kekristenan dianggap sebagai setan, iblis. nah ya. Tahu sendiri ya berarti ya. Berarti apa yang saya omongin, apa yang saya dapat informasi dari mantan misionaris yang pernah kuliah di STT, terbukti sekarang. Materinya, isinya begini. Ini satu STT loh. STT lain Satu bisa STT. jadi seperti ini juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Satu kurikulum, satu materi. Bisa jadi. Nah, sekarang saya ingin bandingkan, ya, saya ingin bandingkan isi dari pelajaran Islamologi di STT dengan isi Kristologi yang saya isi di STID. Ya, STID itu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang Bekasi. Materi yang saya ajarkan di dalam STID, ya, pertama-tama saya membandingkan ketiga agama tersebut, Yahudi, Kristen, Islam. Dari mulai tempat ibadahnya, dari mulai mungkin cara beribadahnya, sejarahnya, kitabnya, dan sebagainya. Juga setelah itu saya ajarin sejarahnya kitab-kitab mereka. Kitab Yahudi itu namanya apa, tanah, kemudian tanah diterjemahkan menjadi Septuaginta dijadikan perjanjian lama oleh Kristen, tahun berapa, di abad berapa, itu semua saya jelasin. Terus kitab-kitab Kristen yang perjanjian baru ditulis di mana kira-kira, siapa yang menulis, itu juga semua saya jelasin. Terus kemudian baru kita pelajari teologinya. Teologinya itu artinya konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya Kristen, saya jelaskan apa adanya menurut dengan teologi Kristen, saya bandingkan dengan konsep teologinya Yahudi, yang mana kitabnya dipakai oleh Kristen. Ya, apakah ada perbedaan, apakah sama, saya jelaskan. Konsep keselamatannya dalam kitab Yahudi dan konsep keselamatan dalam kitabnya Kristen Perjanjian Baru, saya juga bandingkan apakah sama, saya tunjukin ayat-ayatnya. Ya. Terus kemudian konsep Mesiasnya di kitab Yahudi dengan konsep Mesias di dalam Kristen juga saya bandingkan, juga pakai ayat-ayat. Jadi ada konsep ketuhanan, keselamatan Mesias antara Yahudi dan Kristen. Saya bandingkan. Kenapa saya bandingkan? Karena kitabnya Yahudi dipakai oleh Kristen. Gitu ya. Oke. Kemudian saya juga bandingkan dengan Islam. Jadi setiap kali saya membandingkan, saya selalu juga compare dengan Islam. Jadi artinya kita umat Islam juga harus paham akidah kita bagaimana, konsep ketuhanan kita gimana, konsep keselamatan kita gimana, konsep al-masih kita gimana. Kita bandingkan menurut pandangan Yahudi, menurut pandangan Kristen, menurut pandangan Islam. Memang di Islam kita menolak konsep ketuhanan Kristen. Tapi konsep ketuhanan Islam dan konsep ketuhanan Yahudi itu sama, matching, sejalan. Hanya masalah kenabian. Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW, ya itu adalah urusan mereka gitu ya. Bukan urusan kita. Kita tidak pernah memaksa Yahudi untuk masuk ke dalam Islam. Kita juga tidak pernah memaksa Kristen untuk masuk ke dalam Islam. Kita tidak pernah melakukan Islamisasi dengan cara ketok-ketok pintu rumah orang yang sudah beragama. Itu yang saya selalu tekankan di dalam pelajaran Kristologi di STID Muhammad Nasir. Setelah itu, saya mengajarkan bahwa di dalam kitab mereka, baik yang dipakai oleh Yahudi maupun dipakai oleh Kristen, banyak kontradiksi, sampai saya tulis bukunya. Setelah itu, saya juga ajarkan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Ya. Yang lebih banyak ada yang di kitab Kristen, yang perjanjian baru. Karena apa? Karena itu ada evolusi tentang akidah mereka. Jadi kalau kita belajar Kristologi di dalam kalangan Islam, kita belajar mengetahui apa akidah mereka, bagaimana kitab mereka, sebagai apa? Sebagai upaya untuk membentengi akidah kita. Tapi bukan berarti kita belajar itu terus kita menjelek-jelekan, terus kita menghina, terus kita menganggap Tuhan mereka adalah ular atau apa. Enggak ada begitu. Ya, ini bedanya di situ. Jadi saya hanya berusaha memberi edukasi kepada teman-teman di STID dan juga kepada masyarakat Islam tentang
ada ajaran yang gemar atau memang ditugaskan untuk mengajak orang-orang Islam untuk masuk agama mereka. Makanya kita perlu belajar kristologi. Itu bedanya. Nah sekarang para pemirsa sudah lihat sendiri di dalam materi Islamologi mereka di dalam STT isinya menghina sesembahan umat Islam. Menganggap Allah adalah ular. Ya. Ular tua. Di dalam sini, di ular tua ini dikonotasikan dengan iblis yang sedang menggoda Adam dan Hawa. Bisa dilihat gambarnya ya. Coba lihat tuh. Nah yang ini nih, saya perbesar nih. Nah ini, ada tulisan begini. Penyesatan si ular tua ketika di Eden. Dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh muslim. Ada gitu kita Islam nyembah-nyembah ular? Nyembah ular. Astaga. Nah, nyembah kata Allah itu kan ular. Nah, di sini kata Allah dikonotasikan sebagai ular. Ada tasdidnya jadi tahta, alifnya jadi tongkat, coba bayangin. Disandingkan dengan antikris. Disandingkan dengan ular yang sedang menggoda Adam dan Hawa. Apa nih? Great Akbar, Great Dragon, Allahu Akbar. Ada gitu Allahu Akbar, Great Dragon. Macam Dragon Ball aja jadi. War Dragon ada. Kok bisa-bisanya Allahu Akbar jadi Great Dragon coba? Aduh. Nanti lain kesempatan lah kita bahasnya. Ya. Nanti sesi berikutnya nih teman-teman. Ya, sesi berikutnya nanti kita. Luar biasa memang hujatan yang begitu nyata. Ya, Enggak, ini kalau saya pinjam kata-kata ini saya bukan bermaksud apa ya. Kalau saya pinjam kata-katanya Rocky Gerung, ini yang namanya dungu. Betul nggak? Betul. Ya, ini saya baru kali ini ngomong dungu nih. Karena dia menulis sesuatu dari sesuatu yang dia tidak pelajari dulu gitu. Bahkan Bible sendiri dia nggak ngerti. Bahkan ya nulis kalau yang Islam salah masih oke lah. Ah. Ini tentang kekristenan sendiri pun dia nggak ngerti. Iya, Yesus dibilang lahir kandang domba. Kata-kata kandang dombanya aja nggak ada gitu. Padahal dia kutip ayatnya loh. Artinya dia nggak ngecek waktu dia masukin, dia nggak ngecek ayatnya. Nah iya, Lukas 2 ayat 6 sampai 7 di kandang domba. Kita cek nggak ada kata kandang dombanya. Hanya gara-gara ada kata palungan. Tapi apakah kalau ada apa ya? Palungan itu. Kalau ada palungan tuh pasti kandang domba? Ya enggak. Enggak. Tadi ada tulisannya kok di rumah penginapan kok. Tidak mendapat kamar di dalam rumah penginapan, maka taruh di palungan. Di mana kata kandang dombanya? Nggak ngerti. Di Matius di dalam rumah. Harus belajar dari HTD kok. Kalau HTD lebih ekstrim soalnya. Apa katanya? Oh jangan. Nanti aku dilaporkan. Nanti saya dilaporkan. Oke. Bahaya. Oke, ya walaupun kita ketawa-ketawa, tapi sebenarnya kita juga nggak terima ya. Iya. Sesembahan kita disebut begini ya. Jadi ya tunggu saja konsekuensinya yang membuat materi ini. STT NIAS sebagai lembaga pendidikan yang diakui oleh negara Republik Indonesia sudah mengajarkan sesuatu yang menghina agama orang lain. Begini ya. Jadi ya tinggal tunggu aja. Materi-materi ini sudah saya kirimkan ke Majelis Ulama Indonesia. Nanti kita juga tinggal tunggu reaksinya. Oke? Ya. Dan ingat juga ya, jadi dia pikir dengan menghapus dari website maka selesai. Jejak digital nggak bisa gitu. Iya. Jejak digital. Tadi videonya udah ada kan? Ya, selain video kita juga ada ekstrak. Ya, jadi website itu rupanya bisa diekstrak untuk dipelajari website. Jadi ada beberapa teman-teman kemarin sudah ekstrak dan tadi pagi saya dikirimin ya. Dia bilang, "Bang, Abang tinggal ambil dari sini. Kalau orang programmer mereka udah tahu." Ya, jadi memang ahli ahli IT udah tahu lah kalau itu memang data yang diekstrak. Oke, cukup? Cukup? Sip. Apa lagi? Cukup? Oke, nanti kita akan lanjut di sesi 2 ya, teman-teman. Penutupannya lampu nyala-nyala dong, gimana dong? Oh, nggak bisa. Ya, Nanti gimana sih? jadi odong-odong. Mahal-mahal lampu nggak bisa kedip-kedip, gimana Rik? Buat apa Rik? Habis baterai. Lagian mau ngonten bukannya dicas dulu ya? Waduh. Aduh. Dikiranya odong-odong teman-teman. Parah ini odong di. Odong-odong bayar juga kok. Bayar juga. Harus dibayar odong-odong. Enggak, kalau ada penonton yang pengen beli tuh belinya di mana? Beli sama lu? Nggak jual juga sih. Oh, Kalau nggak mau jual. beli nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting harga cocok kita jual teman-teman. Iya. Dan kalau mau yang ada tanda tangan kodori lebih mahal. Iya, lu cari cuan aja lu kalau bisa. Yang tanda tangan nggak dibayar, dia yang jual dia bayar dapat duit. Oke, mungkin itu aja ya. Gitu aja ya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya kita akan kupas tuntas lah ya materi-materi di STT ini. Dan sekaligus ini sebagai pembuktian bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh mantan-mantan misionaris ya. Terus juga sering kita sampaikan di internet bahwa banyak ya orang-orang sebelah ini yang ternyata sangat membenci Islam dan itu diajarkan. Bayangkan teman-teman, diajarkan. Dan ini lembaga resmi.
Ya, STT ini kan lembaga yang resmi. Kita bisa lihat ya STT ini sudah mewisudakan banyak sekali. Kalau kita lihat di websitenya itu banyak yang sudah tamat, ada ribuan bahkan. Kalian bisa bayangkan kalau satu orang itu nyebarin ke 100 orang. Kalau ada 1000, udah 100.000 orang disebarkan pemahaman gini. Pantesan teman-teman kita lihat makin ke sini orang-orang yang naik untuk diskusi itu ya seperti ini yang dibawa gitu kan. Kebencian-kebencian, hujatan-hujatan. Tunggu, ini apa sih? Lop-lop. Lop-lop. Udah, tutup teman-teman ya, tutup. Di akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cut. Lop-lop.